Motivasi yang pertama, saya ini kan lahir di keluarga pemerintahan. Oh iya. Jadi mulai dari almarhum bapak saya, om saya, tante-tante saya, kakak-kakak saya, itu semua pemerintahan. Karena jualannya sudah ada, pemandangan alamnya, Iya. pegunungannya, cuacanya. Sisa kita membuat orang-orang yang datang merasa nyaman untuk datang ke sana. Gitu. Yang kedua, saya bersyukur pilkada di tengah pandemi. Wow. Kenapa? Nggak ada biaya kampanye. Oke, baik penonton semuanya, kita sudah masuk nih di part 2. Karena tadi kita udah banyak banget nih ngobrol tentang sosok Bapak Adnan sebagai kepala daerah di Kabupaten Goa. Selain itu juga kalian perlu tahu nih, pasti kalian memang sudah pada tahu. Nah, buat yang belum tahu, kalau Bapak Adnan ini sosok kepala daerah bersama istrinya yang bisa menginfluence nih untuk para millennials, yaitu couple power ya Pak. Iya. Jadi memang istri Bapak Adnan ini juga seorang influencer yang sering banget nih. Nah, udah nggak mau lama-lama lagi nih Pak, pengen nanya Ya, nih. ya. Sebenarnya Bapak yang diposting di Instagram, di Instagram ya tepatnya ya, di sosial media yang Bapak aktif itu memang mengenai hobi atau bagaimana, atau memang yang Bapak angkat tuh isu-isu terbaru apa bagaimana Pak? Semuanya ya. Semuanya. Jadi memang media sosial itu kan kita bebas ya untuk berkreasi dan lain-lain. Tetapi memang tetap ada batasan-batasan mana yang perlu kita posting, mana yang tidak perlu kita posting. Tapi kalau saya, semuanya kehidupan pribadi saya, kehidupan pemerintahan saya, dan kehidupan politik saya, itu semua saya posting supaya menjadi bahan untuk para followers dan masyarakat mengetahui apa yang menjadi kehidupan pribadi, apa yang menjadi kehidupan kantor, apa yang menjadi kehidupan organisasi, dan apa yang menjadi kehidupan politik saya. Supaya orang bisa tahu, dan itu juga menjadi sharing saya bagi semuanya, bahwa memang kita dengan jadwal yang padat pun masih tetap bisa membagi waktu, baik urusan kantor, urusan organisasi, urusan politik, maupun urusan keluarga. Itu. Terus untuk tanggapan netizen nih Pak yang sering kita sebut ya, kalau misalkan membuat story itu ada nggak sih netizen yang jail-jail gitu sama Ya Bapak? pastilah, pasti pasti ada lah. Apalagi kalau misalnya isunya tidak populer, gitu kan. Contoh misalnya memposting PPKM nih, waduh, itu kan banyak juga yang dalam tanda kutip Iya. mengkritik gitu kan. Baik kritiknya halus, sedang, maupun yang keras. Tapi tidak ada masalah. Itu memang sudah resiko kita berada di dunia politik. Jadi Bapak Tidak juga di dunia politik saja, belum tentu orang semua suka sama kita. ya. Apalagi di dunia politik, udah siap-siap aja. Jadi ya dikritik itu udah menjadi sarapan kita. Betul. Kalau orang di politik tidak dikritik itu ada masalah itu. Iya. Jadi dibawa enjoy aja ya Iya Pak dia ya. enjoy aja. Iya. Apalagi beberapa kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Goa yang menyita perhatian nasional kan, itu kasus Satpol misalnya, Satpol ya yang aduh, kemarin. itu dia yang melakukan, kita yang dapat getahnya. Iya betul. Tapi nggak ada masalah. Nah, sama dengan itu kan, kan jajaran saya yang melakukan, tapi kita juga yang dimintain pertanggungjawabannya. Iya. Jadi itulah dunia politik. Menurut saya nggak ada masalah. Selama kritiknya masih dalam batas-batas kewajaran. Kalau sudah masuk pada urusan fitnah, itu perlu dipertanggungjawabkan sekali lagi. Misalnya, kalau misalnya kritiknya bahwa Pak kebijakan ini membuat masyarakat jadi seperti ini. Tapi kalau misalnya dia langsung menuduh dengan memfitnah, itu beda, itu bukan kritik. Gitu. Jadi tetap harus ada batasan-batasannya.
Tapi gini Pak, yang jadi penasaran nih untuk para penonton Apkasi Talks ini Iya. ya. Jadi mereka penasaran nih kalau di sosial media itu akunnya Bapak yang megang atau memang ada admin khusus? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Kalau saya lagi santai, saya yang posting sendiri. Oh ya. Kalau misalnya lagi sibuk banget ini, karena jadwalnya yang cukup padat mulai dari pagi sampai sore, pagi sampai malam, nah itu biasanya admin yang posting lah. Oh gitu. Gitu. Jadi memang selama aktivitas Bapak ini ya sebagai kepala daerah di Kabupaten Goa ini ya, bagaimana sih Pak Bapak membagi waktu antara memang pekerjaan, kumpul dengan keluarga? Memang kan dilihat sebagai kepala daerah itu membutuhkan waktu 24 jam tanpa henti ya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Bagaimana sih Bapak membagi waktunya? Apa memang dari istri Bapak sendiri ada komentar gitu, misalkan ya waktunya kurang gitu, quality Enggak. time bersama keluarga? Istri saya sangat mendukung ya, mensupport saya untuk terus bisa mengabdi dan bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan. Terus dia mensupport saya. Di situasi pandemi ini kan memang jadwal semakin berkurang ya, karena banyaknya keterbatasan dan pembatasan yang dilakukan. Sehingga malam itu saya sudah jarang banget ada acara. Jadi misalnya kalau kegiatan mulai dari pagi sampai dengan sore, maghrib, atau sampai malam setelah Isya baru pulang, nah itu biasanya saya sempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anak bersama dengan istri. Atau saya usahakan betul makan malam bersama dengan keluarga. Tetapi waktu sebelum pandemi COVID, karena jadwalnya yang begitu padat sampai dengan malam, biasanya dalam seminggu pasti saya siapkan 1 hari untuk keluarga. Selalu saya siapkan waktu 1 hari untuk keluarga. Oh jadi memang sudah Bapak siapkan gitu ya waktu Memang saya khusus sudah untuk siapkan. keluarga. Jadi kalau misalnya kegiatannya ada hari Minggu padat gitu, itu biasanya kegiatan hari Sabtu saya geser ke Minggu. Oh ya. Atau misalnya yang Sabtu agak padat, kemudian hari Minggu cuma 1-2 acara, itu saya geser ke Sabtu supaya hari Minggu hari dengan keluarga. Tapi itu pun juga saya baru tahu ini sejak jadi kepala daerah. Ternyata bupati itu memiliki pekerjaan sampingan. Apa tuh Pak? Jadi saksi pernikahan. Oh iya. Oh itu banyak sekali. Dan itu hampir tiap minggu. Jadi Pasti ada ada itu, Pak. saksi Oh, iya. pernikahan. Apalagi kalau misalnya hari-hari tertentu Iya. yang memang waktu baik menurut orang gitu kan. Waduh itu. Jadi saksi pernikahannya Sabtu Minggu udah kewajiban itu. Udah padet ya. Udah kewajiban jadi Iya, saksi pernikahan. Belum lagi menghadiri resepsi pernikahan. Itu udah bupati itu dalam 1 bulan minimal 15 undangan lah. Oh, banyak sekali ya Pak ya untuk undangannya. Minimal 15 undangan lah pernikahan itu. Memang kan untuk masyarakat tersendiri Iya. gitu ya, ketika Bapak diundang menjadi saksi itu kan Ya, ada kebahagiaan betul, tersendiri iya. gitu ketika Bapak bisa anaknya hadir. kepala desa misalnya, anaknya tokoh masyarakat, anaknya jajaran kita di Iya. lingkup pemerintahan. Nah, itu semua pasti mengundang kita untuk menjadi saksi pernikahan. Besok saya pulang nih hari Rabu jadi saksi pernikahan lagi. Wow. Padat juga ya Pak ya kegiatannya. Ya, jadi tadi kita udah ngobrol nih Pak tentang Bapak gimana di rumah gitu Iya. bersama istri dan anak, terus kegiatan selama Bapak menjadi pimpinan Iya. kepala daerah gitu ya. Hari Sabtu itu saya selalu mengusahakan waktu untuk organisasi yang saya pimpin. Jadi Senin sampai Jumat itu urusan kantor nggak bisa diganggu sama Iya. sekali. Hari Sabtu biasanya saya menyiapkan waktu untuk organisasi seperti PMI yang saya pimpin. Saya kan juga Ya, ketua Bapak PMI, ketua PMI Sulawesi Selatan, kemudian Pramuka. Nah, itu saya selalu menyiapkan waktu untuk itu. Apa memang sudah dijadwal itu Pak setiap hari Sabtu itu pasti Bapak di organisasi? Iya, karena Senin sampai Jumat udah pasti urusan kantor pemerintahan. Biasanya di hari Sabtu jarang kegiatan kecuali yang dihadiri yang berkaitan acara-acara yang berkaitan dengan urusan seorang kepala daerah saja. Tetapi untuk berkantor di pemerintahan Sabtu Minggu kan libur.
Jadi saya begitu selesai acara selalu memanfaatkan waktu untuk berkantor di Iya, iya. organisasi yang saya pimpin. Hari Minggu baru hari keluarga. Wow. Atau ditukar minggunya di organisasi yang saya pimpin, Sabtu hari dengan keluarga. Karena memang sudah diatur juga ya oleh Bapak. Jadi bagaimana Bapak bekerja, terus Iya. membagi waktu dengan keluarga. Nah, kalau yang Anak-anak satu, saya kan masih kecil-kecil. iya. Masih memang membutuhkan sentuhan perhatian dari orang tua gitu kan. Betul. Apalagi dari seorang Iya, ayah ya. apalagi dari seorang ayah. Iya. Jadi kadang itu Sabtu Minggu saya tidur sama anak saya. Oh. Jadi kalau misalnya hari Jumat nih, Sabtu kan mereka udah libur. Iya. Nah, saya udah di kamarnya anak saya yang pertama yang perempuan. Udah tidur sama-sama. Besoknya hari Sabtu tidur di anak saya yang Oh laki-laki. ya, laki-laki. Minggu balik lagi ke istri. Wow. Tapi ada nggak sih Pak dari anak Bapak gitu, misalkan, Pak kapan nih ada waktu kayak gitu? Oh, sering. Oh. Sering. Ada waktu untuk pergi ke sini, Iya. pergi ke sini bareng sama-sama sering. Karena kan memang pengen jalan juga nih Iya. sama sosok ayahnya ini yang cukup sibuk gitu ya. Apalagi Makanya- banyak fansnya. Makanya kadang-kadang kita jalannya ya sekitar di Goa saja, pergi ke Malino, Iya, iya. atau enggak ke Makassar pergi ke pulau gitu sama anak-anak seharian di situ, sore pulang lagi, malam udah kegiatan lagi, gitu-gitu aja. Atau kalau misalnya saya lagi kunjungan kemana, karena mungkin anak-anak sudah terlalu lama di rumah, kadang-kadang saya ikutkan. Kayak kemarin waktu pelantikan Apkasi di Bali, saya ajak semua keluarga untuk ke Bali. Oh, iya. Nah, untuk ditarik ke belakang nih Pak ya, untuk Bapak menjadi dua periode ya. Ya. Apa sih goals Bapak ke depan? Apakah Bapak mau maju nih di 2024 sebagai gubernur yang kita tunggu-tunggu? Pasti penonton juga penasaran banget nih. Kalau saya selalu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur dan tidak mungkin tertukar. Betul, betul. Jadi kita berikhtiar saja, bekerja saja, jalan saja, insya Allah sudah diatur rezekinya. Saya mau cerita dua peristiwa. Dua peristiwa ini yang meyakinkan saya bahwa rezeki itu sudah diatur dan tidak akan mungkin tertukar. Betul. Yang pertama, saya ini sedikit lagi promosi untuk doktor. Wow. Tertunda 2 bulan karena penguji eksternal saya lagi kedukaan. Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian penguji eksternal saya. Saya masuk jadi mahasiswa S3. Itu langsung saya niatkan bahwa saya harus cum laude. Mengiringi S1 dan S2 saya. Sudah niatkan cum laude. Begitu bapak saya, almarhum bapak saya yudisium pada tahun 2018, beliau mendapatkan cum laude dengan IPK 3,96. Terus waktu itu saya tanya, kenapa bisa tidak mencapai summa cum laude? Ya. IPK-nya 4,00. Dia langsung tanyakan saya dapat 1 minus. Saya mendapatkan 1 A minus. Dari salah satu dosen yang terkenal dalam tanda kutip killer nih. Wow. Gitu kan? Yang ditakuti. Yang ditakuti kan. Akhirnya pada mata kuliah yang dosen killer itu, saya belajar baik-baik dan alhamdulillah saya dapat A+. Saya nggak dapat A-. Begitu selesai semester, semua nilai saya alhamdulillah A+. Nggak ada satupun A-. Wow, keren. Dari situ saya naikkan target. Saya harus summa cum laude ini. Iya. Karena bapak saya cum laude kan. Gitu. Apalagi dia mendapatkan A-, saya nggak punya A- sama sekali. Nah, persyaratan untuk menjadi summa cum laude minimal memiliki 2 jurnal internasional yang terpublikasi di Scopus. 1 seminar internasional dan TOEFL itu minimal 450. Alhamdulillah saya memiliki 3 jurnal internasional yang terpublikasi di Scopus.
1 seminar internasional, dan TOEFL saya 500. Wow. Ini bukan sombong ya, saya Iya, hanya iya. mau menceritakan saja. Tetapi saya nggak bisa cum laude. Jangankan semua cum laude pun saya nggak bisa dapat. Kenapa? Karena masa studinya lewat. Oh, lewat. Iya, iya, iya. Masa studinya lewat. Yang menurut saya ini paling gampang. Oh ya, mohon maaf. Saya menjadikan wakil dekan 1 bidang akademik sebagai kopromotor saya. Dan satunya KPS3, kepala sekolahnya S3, untuk menjadi kopromotor saya juga. Jadi 2 kan kopromotor, 1 promotor. Hanya untuk memastikan akademik saya bagus ini. Itu. Tetapi ternyata salah dalam perhitungan sehingga masa studi saya lewat. Padahal seandainya saya diberitahu dan saya mengetahui betul terkait dengan masa studi, saya kan bisa cuti tahun lalu. Iya. Karena saya ikut pilkada. Sehingga ketika saya cuti 6 bulan tidak terhitung masa studinya. Kelewat. Tapi karena kita fokus di jurnal internasional, seminar internasional yang banyak menggugurkan orang tidak mendapatkan cum laude gara-gara ini, jadi saya fokus di situ. Iya, iya. Ternyata saya tidak bisa dapat karena masa studinya lewat. Nah, apa yang ingin saya katakan? Rezeki saya bukan di situ. Oh, iya. Meskipun kita betul-betul berusaha dengan baik, tapi karena rezeki kita bukan di situ, kita nggak dapat. Nah, peristiwa yang satu, saya nggak pernah berpikiran menjadi sekjen Apkasi ini. Tiba-tiba jadi sekjen Apkasi. Saya nggak pernah pikir. Iya. Di pengurusan yang lalu juga saya nggak terlalu aktif di Apkasi. Tapi alhamdulillah rezekinya menjadi sekjen Apkasi. Padahal saya nggak pernah sama sekali mengurus dan lain-lain. Nah, itulah yang menurut saya peristiwa bahwa rezeki itu sudah diatur Betul, Pak. dan tidak akan mungkin lari kemana-mana. Betul. Dan tidak akan mungkin tertukar. Rezeki saya dengan Anda nggak mungkin tertukar. Betul, Pak. Jadi kalau Anda tanya 2024 tergantung rezekinya. Iya. Itu. Semoga ada rezekinya ya, Pak. Tergantung rezekinya di mana. Betul. Balik lagi Pak. Kita fokus lagi nih ke keluarga Bapak. Iya, iya. Sebagai ibu kepala daerah nih, Ibu Priska yang mendampingi Bapak kemana-mana, yang mensupport Bapak, karena memang ada pepatah juga ya, di balik sosok lelaki hebat ada wanita kuat di belakangnya. Nah, menurut Bapak, bagaimana nih ibu di mata Bapak? Ibu saya tuh istri Ibu saya. Priska, istri. Istri saya ya? Iya, betul. Jadi istri saya orang yang mensupport saya. Sekali lagi saya katakan orang yang mensupport saya. Saking dia supportnya saya, dia berhenti dari dokternya. Oh. Saking dia supportnya saya, ya itu saja saya kasih contoh satu ya. Saking dia supportnya saya, dia berhenti dari dokternya. Kenapa? Waktu itu saya awal-awal mencalonkan sebagai calon bupati. Boleh dikatakan saya ini pulangnya sampai dengan tengah malam dan lain-lain apa dan segala macam. Karena waktu saya jarang sekali untuk keluarga, sementara anak-anak saya waktu itu masih sangat kecil-kecil, 1 tahun, 2 tahun, gitu kan. Dan harus membutuhkan perhatian dari orang tuanya, karena kita juga tidak mau anak kita besar di babysitter kan gitu. Akhirnya saya duduk dengan istri saya, lalu kemudian kita ambil kesepakatan. Istri saya fokus menangani anak-anak, lebih bagus memikirkan masa depan anak-anak daripada memikirkan kesuksesan kita berdua. Dan yang kedua, saya masih merasa mampu untuk membiayai kebutuhan istri dan anak-anak sehingga tidak memerlukan tambahan pendapatan. Sehingga kita sepakat untuk mensupport saya sebagai orang yang berhasil di karir dan istri saya memikirkan karir anak-anak saya di masa yang akan datang. Wow. Pada saat itu ada nggak sih Pak rasa galau ketika ibu ya, istri Bapak memutuskan untuk tidak lanjut dokter? Oh, saya justru lebih tenang Ya. karena
saya nggak perlu lagi pikirkan anak-anak saya. Kalau saya di luar lalu kemudian anak saya masih kecil, kan yang kita selalu tanya, gimana keadaannya? Gimana keadaannya? Kalau saya di luar dan istri saya juga di luar, ya itu kan menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Sehingga begitu diputuskan tidak melanjutkan lalu kemudian memilih mengurusi anak, menjadi ibu rumah tangga yang baik, maka saya juga merasa lebih tidak was-was lagi bekerja di luar seharian, karena istri dengan anak-anak saya sudah sama-sama gitu. Jadi memang mengutamakan untuk anak ya Iya, perhatiannya gitu ya. gitu. Karena jangan sampai kita berdua karirnya bagus, tetapi masa depan anak-anak kita yang Tidak menjadi diperhatikan. tidak terang. Iya. Oh, iya. Nah, jadi teman-teman, itu dia obrolan yang sangat menginspirasi kita semua bareng Bapak Adnan selaku Bupati Goa dan beliau juga selaku Sekjen dari Apkasi. Semoga obrolan kita di episode kali ini bisa menginspirasi banyak orang. Saya Devi Purnamasyari, pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Eits, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Apkasi, e-Talks Apkasi Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.